Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dewi Ayu Mulyanti, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan melakukan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam kegiatan ini, saya didampingi oleh Bapak Muhammad Santoso SPDI selaku fasilitator dan Bapak Amiruddin SPDI selaku pengajar praktik. Baiklah Bapak Ibu, mari kita pahami bersama konsep pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, menurut Tomlinson, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Putusan yang dibuat tersebut terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Artinya bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid-murid. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Di sini guru perlu menyesuaikan rencana pembelajaran yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Misal perlu menggunakan sumber belajar yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, murid-murid kita itu adalah murid-murid yang memiliki keunikan yang berbeda-beda. Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Nah, di sini kita sebagai guru memastikan setiap murid di kelas kita tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Artinya bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, namun kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang terakhir, penilaian berkelanjutan. Artinya, guru dapat menggunakan informasi dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan, dan kemudian menyesuaikan rencana dan proses pembelajaran berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lihat bersama bagaimana cara kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, hal yang paling penting yang kita lakukan adalah memetakan atau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang dilihat dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil atau gaya belajar murid. Selanjutnya kita menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada strategi berdiferensiasi konten, artinya apa yang perlu kita siapkan untuk memberikan murid materi pembelajaran. Misalnya terkait dengan sumber belajar yang kita gunakan yang bervariasi. Nah, yang kedua ada strategi proses, artinya bagaimana agar murid kita bisa memahami ide atau materi sesuai dengan tujuan belajar. Di sini guru perlu memvariasikan kegiatan belajar serta melakukan kegiatan pembelajaran yang fleksibel namun tetap struktur agar pembelajaran tetap efektif. Selanjutnya yang ketiga ada strategi produk, artinya di sini bagaimana murid menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Nah, ini erat kaitannya dengan tagihan dari tugas-tugas yang kita berikan. Misalnya siswa dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan minat mereka, seperti dalam bentuk tulisan,
video ataupun infografis dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut akan tergambar dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan kita susun, sehingga terciptalah RPP berdiferensiasi. Selanjutnya yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Artinya di sini guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun atmosfer lingkungan kelas yang positif, sehingga murid akan merasa aman baik fisik maupun psikisnya. Setiap orang di kelas akan saling menghargai. Setiap orang di kelas pun akan saling menyambut dan merasa disambut dengan baik. Nah, kemudian akan terciptanya keadilan dalam bentuk yang nyata. Artinya semua murid mendapatkan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan keinginannya mereka masing-masing. Kemudian murid dan guru merupakan tim yang memastikan kelas berjalan dengan baik. Artinya ada kerjasama antara guru dan murid. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya mari kita membahas bagaimana bisa pembelajaran berdiferensiasi itu dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana kaitan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan modul sebelumnya, yaitu modul 1 yang terdiri dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ini sejalan dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hal tersebut juga merupakan salah satu cara mewujudkan visi guru penggerak dan sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, dalam pelaksanaannya, jika kita menemukan tantangan dalam praktiknya, misal motivasi belajar anak menurun, maka kita perlu membangun kembali motivasi anak dari dalam dirinya melalui segitiga restitusi dalam teori budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan koneksi antar materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.